الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. فنشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما. فصلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali khutbah Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai di pekan pertama di bulan Rajab tahun ini, kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beriman. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak manusia yang menyatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kemampuan membuktikan keberimanan kita itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, di dalam setiap tahapan kehidupan Allah Subhanahu wa taala membuat sistem yang sangat teratur. Di antara setiap sistem itu Allah menempatkan dan memilih orang-orang tertentu dengan syarat dan kualifikasi tertentu untuk mengatur keberlangsungan sistem kehidupan itu sehingga berjalan dengan baik, tertib, teratur, yang melahirkan kesuksesan, kedamaian, dan kebahagiaan. Baik dalam level kehidupan yang kecil seperti di keluarga, Allah tetapkan peran suami, Allah tetapkan peran istri, Allah tetapkan hubungan antara suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak agar kehidupan keluarga berlangsung harmoni, tertib, melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan. Demikian di level kehidupan yang tinggi, berbangsa, bernegara, berdunia. Allah tetapkan fitrah berkehidupan. Ada orang-orang yang mengatur dan bergiliran, berkelanjutan dengan kualifikasi tertentu untuk memastikan kehidupan berbangsa, bernegara berlangsung dengan tertib, damai, membahagiakan, dan melahirkan kemakmuran hingga mencapai satu kehidupan berbangsa bernegara yang disifati oleh Al-Quran dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ditampilkanlah dalam Al-Quran contoh-contoh orang-orang yang menempati jabatan-jabatan sehingga dikenal menjadi pejabat-pejabat teladan dengan latar belakang yang berbeda, posisi berbeda, dengan tujuan diharapkan orang-orang yang belajar dari peristiwa dan pengalaman itu mampu menempa diri bagi yang berminat menjadi pejabat di dalam ruang tertentu, di bidang tertentu. Maka ditampilkanlah perjalanan tokoh-tokoh ini untuk dipersiapkan, ditiru, dan dipraktekkan dalam kehidupan yang lebih luas. Di antara tokoh-tokoh itu ada sebagian yang bukan nabi, bukan rasul, dari latar belakang keluarga yang sederhana, tapi kelak terpilih menjadi pemimpin yang melegenda, seperti Talut misalnya. Ada di antara mereka orang-orang yang kelak diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, seperti Daud alaihi salam yang mewariskan jabatan kepada anaknya, kemudian Sulaiman alaihi salam
yang kelak contoh-contoh ini dilengkapi dengan hadirnya tokoh-tokoh lain. Ada yang menjadi menteri koordinator seperti Yusuf alaihi salam. Ada yang kelak mengumpulkan semua aspek kehidupan itu dalam konteks kehidupan yang lebih luas sebagai teladan utama, sehingga disifati dengan uswatun hasanah, yaitu Nabiyuna Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh misalnya seperti Talut. Talut adalah seorang sosok sederhana, berasal dari keluarga yang biasa, keturunan dari anak Nabi Yusuf alaihi salam, jalurnya jalur Sayyidah Rahilah. Punya 2 orang anak, yaitu Yusuf alaihi salam, kemudian adiknya Bunyamin alaihi salam. Bunyamin lantas melahirkan keturunan-keturunan, di antaranya kemudian lahirlah Talut. Di era itu, masyarakat Bani Israel dikirimkan seorang nabi, dalam riwayat diberi nama dengan Samuel. Mereka menginginkan sosok pemimpin yang hebat, sang penakluk, yang bisa memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman bagi kehidupan Bani Israel di masa itu, yang seringkali tertindas karena perilaku mereka sendiri, yang belum mencapai kemajuan, belum meraih peradaban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Samuel untuk menyampaikan kepada kaumnya yang sedang berharap, sedang menginginkan, sedang meminta. Maka dikisahkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 247, ketika Nabi mereka mengatakan, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Wa qala lahum nabiyyuhum, lantas nabi mereka menginformasikan, menyampaikan bahwa doa mereka terkabul, meminta pemimpin, meminta sosok yang bisa menjadi teladan, meminta seorang yang tangguh membawa kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman. Lalu diutuslah kemudian oleh Allah, disampaikan melalui nabi tadi, terpilihlah seorang sosok bernama Talut untuk jadi pemimpin. Malika, seorang raja. Dalam sistem republik disebut dengan presiden. Dalam sistem kerajaan disebut dengan raja. Maka yang paling menarik, masyarakat kemudian mengkonfirmasi dengan klarifikasi. Sebagian ada yang memprotes. Qalu anna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka kemudian protes dan mengatakan, kenapa yang terpilih mesti Talut? Bukan dari kalangan kami yang elit-elit. Jadi dalam pandangan mereka, pemimpin hebat itu harus berasal dari kalangan elit. Harus berasal dari kalangan berduit. Karena mereka mengatakan, kalangan kami kan yang duitnya paling banyak, kedudukannya paling tinggi. Jadi pemikiran untuk menjadi seorang pejabat dengan mengandalkan uang, itu sudah jauh nasabnya melampaui masa-masa yang terdahulu. Pemikiran bahwa seorang pemimpin hebat harus lahir dari keturunan-keturunan terpandang, darah biru yang punya pengalaman-pengalaman di bidang kepemimpinan, itu pemikirannya sudah jauh sekali sebelum era Nabi Muhammad SAW. Memilih pemimpin bisa didapatkan dengan jalur latar belakang keluarga. Memilih pemimpin bisa diraih dengan latar belakang uang dan materi belaka. Maka Al-Quran datang memberikan kaidah. Nabinya mengatakan, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Maka Nabi mereka mengatakan, Allah memberikan kualifikasi pemimpin hebat itu bukan didasarkan pada kepemilikan uang yang banyak. Menjadi pemimpin itu bukan karena dia kaya, punya modal uang yang banyak. Pemimpin sukses itu dilatar belakangi bukan karena dia berasal dari keluarga yang punya kemampuan lebih. Tapi Allah menyampaikan, Allah memilih pemimpin terbaik itu, yang bisa menjadi teladan itu, ketika dia punya 2 kualifikasi yang utama. Bastatan fil ilm, punya sifat intelektualitas yang luas. Dia pintar, memahami persoalan, mengerti masalah, tahu tentang masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, tahu tentang masalah global yang sedang terjadi dalam dinamika kehidupannya, tahu bagaimana cara mencari solusinya,
tahu cara memitigasi persoalannya. Kemudian fil ilmi wal jism, dia kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Dia kuat untuk melihat itu, dia kuat untuk mengatasi berbagai persoalan itu. Maka tidak cukup dengan pengetahuan saja, pintar tapi tidak punya kekuatan, bermasalah. Punya kekuatan, tidak pintar, dikerjai. Maka syarat menjadi pemimpin teladan, yang pertama menguasai dengan sifat intelektualnya yang luas, dan kedua punya kemampuan fisik yang prima, yang digunakan dalam nilai-nilai dan modal kepemimpinannya. Maka demikianlah kemudian Talut mengerti tentang umatnya. Talut memahami tentang rakyatnya. Apa masalah rakyatnya? Bagaimana ia berkeliling memahamkan pada rakyatnya. Lalu dengan tangguhnya beliau memimpin. Setelah memberikan pembekalan, memberikan informasi-informasi yang kuat, memberikan pengajaran yang kokoh. Kalau dalam bahasa kita, itu memberikan training, ada lemhanasnya, ada pengetahuan tentang kemasyarakatannya, kenegaraannya. Maka saat kemudian dihadapkan pada tantangan besar untuk menghadapi pasukan yang sangat kuat, dengan pemimpin yang sangat kuat, dengan sejarah yang tak terkalahkan, seorang Jalut, dalam bahasa Latin disebut dengan Goliat. Maka berangkatlah pasukan hebat ini dengan pengetahuan yang luas, dengan fisik yang prima, dan di antara anggota pasukan itu hadirlah seorang anak muda yang kokoh, yang kuat, yang telah melewati masa wajib militer, yang keluar dengan ketahanan kekuatannya, dialah Daud. Talut yang tangguh melahirkan Daud yang kuat. Maka Jalut yang kuat, Goliat yang kokoh dikalahkan oleh hasil didikan Jalut melalui Daud alaihi salam. Talut orang biasa, Talut orang sederhana, tapi bisa menjadi pemimpin yang melegenda. Melahirkan seorang Daud dari hasil pendidikannya, anak ideologisnya, walaupun bukan anak biologisnya. Daud yang hebat, diberikan oleh Allah keutamaan, dilegendakan, diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Di surah Saba misalnya, di ayat ke-10 itu. Wa ataina Dawuda minna fadla. Dan dengan keagunganku, aku berikan banyak keistimewaan pada Daud. Kapan Daud diberikan keistimewaan? Ketika siap. Daud belajar. Daud belajar. Daud menguatkan dirinya, melatih fisiknya, melatih akalnya, melatih jiwanya. Ketika siap jiwanya, siap akalnya, siap tubuhnya, Allah angkat dan lantik Daud menjadi nabi dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya jibalu awwibi. Gunung-gunung bertasbihlah bersama Daud alaihissalam. Gunung bertasbih. Kemudian burung-burung mengikuti. Daud yang tangguh melahirkan seorang anak, Sulaiman alaihissalam. Jadi pemimpin juga, lebih hebat dibandingkan dengan bapaknya. Daud menaklukkan gunung, Sulaiman menaklukkan angin. Daud mengatur manusia, Sulaiman menaklukkan jin. Boleh-boleh saja anak menjadi pemimpin, anak mewarisi kepemimpinan. Ayah presiden, anak jadi presiden, boleh. Ayah raja, anak jadi raja, boleh. Kapan? Ketika kualifikasi menjadi pemimpin itu ada pada anak. Daud melahirkan Sulaiman, Sulaiman lebih hebat dibandingkan dengan bapaknya. Demikian Imran dengan Hannah melahirkan Maryam, Maryam lebih bagus dibandingkan dengan Imran dengan Hannah. Maryam melahirkan Isa alaihissalam, Isa lebih bagus dibandingkan dengan Maryam dan kakek neneknya. Demikianlah generasi diajarkan. Semua menjadi pejabat yang hebat, tangguh, dikisahkan dan melampaui abadnya. Ada yang menjadi koordinator menteri seperti Nabi Yusuf alaihissalam, koordinator menteri di bidang pangan, pakar di bidangnya, paham permasalahan, bisa bagaimana beliau merumuskan persoalan di masyarakat, melahirkan kestabilan ekonomi, sampai kemudian bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa, menghadirkan luar biasa ketahanan di bidang pangan, sampai bertahan sampai 7 tahun lamanya. Bidang-bidang yang kuat, swasembada tercapai. Ada yang tokohnya panglima, ada. Ada yang tokohnya di bidang kementerian, ada. Ada yang sampai pemimpin, ada. Dan orang-orang itu kemudian seluruh sifatnya dikumpulkan pada sosok mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, Nabi Muhammad jangankan hewan, tumbuhan diajak bicara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati, dipanggil hidup dengan izin Allah. Nabi Muhammad jangankan yang utuh jasadnya, yang sudah jadi tulang belulang,
akan dimakan tulang dari yang sudah disiapkan itu, dari makanan yang dihidangkan sudah dibakar, bicara pada Nabi, jangan makan saya sudah diracun. Jangankan tubuh yang kokoh, tulang masih bicara. Nabi Muhammad SAW, seorang panglima yang hebat, ayah yang hebat, suami yang hebat, pemimpin yang hebat, semua level kehidupan dituntunkan oleh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Diabadikanlah kemudian ini dalam Al-Quran. Di surah ke-33 ayat 21 itu dengan bangga disampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ditetapkan pada kepribadian Rasulullah SAW suri teladan dalam semua aspek kehidupan. Jadi kalau Anda, saya, kita ingin menjadi pejabat di lingkungan kehidupan, pejabat di rumah tangga, menjabat sebagai suami, tonton keteladanan Nabi. Dituntun oleh Nabi jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, jadi anak yang baik. Ingin aktif di bidang militer atau Kamtibmas, tonton bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya. Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat mulia lainnya. Ingin aktif di bidang jabatan-jabatan ekonomi, tonton ada Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semuanya ada pilihan. Jadi bila kita kemudian memantapkan diri untuk melihat dan mengelola lingkaran sekitaran kehidupan kita, lihat peran kita, ambil keteladanannya, praktekkan keteladanan itu yang didapatkan dalam Al-Quran pada kehidupan nyata kita, insyaallah, niscaya kita diantarkan pada kehidupan yang membahagiakan, yang tenang dengan capaian yang gemilang. Demikianlah jika amanah kita terima dengan baik di kehidupan ini, ditontonkan dengan baik, ditunjukkan dengan baik, dipraktekkan dengan baik, insyaallah kita pun akan pulang dalam keadaan yang baik dan diterima oleh Allah yang Maha Baik. Demikian khutbah disampaikan. Semoga sekalipun singkat bisa memberikan kepada kita inspirasi untuk semakin memantapkan diri kita, melihat apa yang Allah titipkan berupa amanah pada kita, dan itu kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، بعدما علمنا في الخطبة الأولى بأن في الحياة الدنيا نجد مسؤولين مثاليين في القرآن الكريم، حيث إن الله سبحانه وتعالى عرضهم في القرآن الكريم ليكونوا مثالا نموذجيا لنا في الحياة الدنيوية. فنجد مثلا طالوت، ونجد مثلا داود، ونجد مثلا سليمان، ونجد مثلا يوسف عليهم السلام جميعا. فبعض منهم نبي ورسول، فبعضهم منهم ليس بنبي ولا رسول، فاجتمع كل الصفات الطيبة الإيجابية في شخصية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم وصف ميزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو أسوة في الحياة العائلية، فهو أسوة في الحياة البلادية، فهو أسوة في الحياة الفردية. فإذا نحن نريد أن نكون إنسانا ناجحا في العائلة في الأسرة، فينبغي لنا أن نحذو حذو المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجعله أسوة
فانظروا إلينا نحن، من نحن؟ هل نحن أبناء أولاد؟ فكيف نحن نتخلق بوالدينا؟ فانظروا إلى شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ندرس منه الأخلاق، كيف نتخلق للأب، كيف نتخلق للأم. وكذلك ننظر إذا كنا مثلا من الأزواج، فأنت تكون زوجا، كيف تصبح زوجا صالحا لزوجتك؟ فننظر إلى حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى إذا نحن مثلا نصبح الآن أو مستقبلا نكون مثاليين في المستوى البلاد أو في الدولة، نكون مثلا لدينا منصب معين، وزيرا أو رئيسا أو مديرا، فكذلك الله سبحانه وتعالى سمح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان في حياته له اجتمع فيه كثير من المنصب، فهو زعيم، فهو مدير، فهو رئيس، فهو بكل معاني كلمة وصف إليه جميع المنصب في الحياة، فاجتمع في حياته وفي شخصيته. فنحن سعداء وفرحين بأن نكون أمة نبي رحمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي سوف يصرح ويفتخر لأمته ولنا إذا نحن في حياتنا جميعا نستطيع أن نمتثل بأوامره ونحذو حذوه حتى نعود إلى رب العالمين، وكذلك نلتقي مع الرسول الأمين الذي أرسل رحمة للعالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا في هذه الحياة الدنيوية حتى نعود إليه سالمين آمنين مؤمنين متقين. عباد الله، قال تعالى في قرآنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسية وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين، ونخصك بالدعاء يا الله. اللهم انصر إخوتنا في سومطرة، في آتشه، سومطرة الشمالية، سومطرة الغربية. اللهم زد لهم يا الله صبرا جميلا. اللهم اجعل أهلهم يا الله مباركين. اللهم انصرهم يا خير الناصرين. اللهم ارزقنا الفرصة لنكون معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. Thank you for watching.